Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-34 dengan judul Keinginan untuk menginjak langit yang cerah. Langsung ke dalam alurnya. Ada kilatan cahaya darah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan pedang darah itu mendarat di tanah. Pedang ini seharusnya cukup. Tatapan Yan Lu tersapu oleh pedang darah. Dia tahu bahwa pedang darah adalah harta karun klan Dao kuno. Itu layak menjadi taruhan yang setara dengan payung birunya. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan dirobohkan oleh batasan lantai 7. Murid Yan Lu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Wang Lin. Sampai dia mengambil pedang ini, mungkinkah dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memasuki lantai 7? Ekspresi Wang Lin tenang dan dia tidak lagi memandang Yan Lu. Dia berjalan menuju tangga ke lantai 7, tetapi langkahnya tidak cepat atau lambat. Setiap langkah menyebabkan riak dan sepertinya menginjak hati Yan Lu. Dia berhenti memahami tubuh jiwa di atasnya dan menatap Wang Lin, merasa sedikit gugup. Dia samar-samar merasakan penyesalan dan seharusnya tidak mencoba merangsang Wang Lin. Payung biru itu adalah harta karunnya yang kuat, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Orang ini sangat licik, dan pembohong. Saya takut setelah dia kalah, dia akan menemukan cara untuk mundur dari taruhan. Yan Lu memandang Wang Lin saat dia berjalan menuju tangga kuno. Wang Lin melihat ke tangga. Ada total 19 anak tangga ke lantai 7. Sepertinya seseorang bisa dengan mudah bangun, tetapi begitu dia mendekat, aura berbahaya itu memperingatkannya. Jika kemauannya kurang, maka menginjak tangga sama dengan bertahan dari amukan lautan di atas perahu yang sepi. Apakah kamu tidak berani? Ketika Yan Lu melihat Wang Lin berhenti di depan tangga, dia sedikit santai. Dia benar-benar takut dia akan dengan tenang berjalan menaiki tangga tanpa masalah meskipun itu hampir tidak mungkin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan dengan penuh arti menatap Yan Lu. Perhatikan baik-baik. Setelah Wang Lin berbicara, matanya bersinar dan kakinya mendarat di langkah pertama. Ketika kakinya mendarat, langit di atas Sekte Jiwa Agung tiba-tiba berubah. Sebuah tangga raksasa selebar ratusan kilometer muncul di langit di atas Sekte Jiwa Agung. Tangga terang menerangi langit gelap di atas Sekte Jiwa Agung. Gemuruh bergema di malam yang gelap, membangkitkan banyak pembudidaya Sekte Jiwa besar dari budidaya mereka. Indra ilahi mereka menyebar atau mereka terbang dari puncaknya untuk melihat tangga raksasa di langit. Seseorang mencoba memasuki lantai 7 paviliun kitab suci jiwa. Kepala dengan rambut putih itu. Dari penampilannya, bukankah itu sesepuh baru, Wang? Petik 2. Meskipun kultivasinya tidak buruk, akan sangat sulit untuk memasuki lantai 7. Haha, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Sudah hampir 100 tahun sejak seseorang mencoba memasuki lantai 7. Selain orang-orang tua itu, hampir tidak ada yang berani memasuki lantai 7. Petik 2. Pembatasan di dalam Soul Scripture Pavilion sangat kuat. Kecuali seseorang berhasil memasuki lantai 7 sekali, tangga itu akan terus muncul di langit agar semua orang dapat melihat usahanya untuk memasuki lantai 7. Saya pikir Wang tua ini pasti akan gagal. Petik 2. Ada total 19 anak tangga, dan pada anak tangga pertama berdiri sosok yang sangat besar. Sosok ini berambut putih. Itu adalah Wang Lin. Ini adalah ilusi yang akan dibuat oleh Soul Scripture Pavilion ketika seseorang ingin memasuki lantai 7. Itu adalah sesuatu yang terjadi sejak zaman kuno. Siapapun yang ingin naik ke lantai 7 akan diawasi oleh semua. Itu adalah rasa kemuliaan tetapi juga tekanan yang besar. Jika salah satu tidak memenuhi syarat, maka semua orang akan melihat kinerja orang itu, termasuk keadaan menyesal mereka. Ketika mereka dipukul mundur,
Justru karena inilah tidak banyak orang yang mencoba memasuki lantai 7. Di Sekte Jiwa Agung, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari puncaknya masing-masing. Materi hidup semacam ini tidak jarang tetapi tidak mudah dilihat. Sejak mereka bertemu dengannya, mereka sangat tertarik. Namun, sangat sedikit orang yang mengira Wang Lin akan berhasil, sebagian besar berharap melihatnya dalam keadaan sedih. Bahkan banteng hijau yang terhormat mengerutkan kening. Dia mendongak, tatapannya menembus gunung dan melihat ilusi di langit. Dia sedikit ceroboh, dengan tingkat kultivasi ini, tidak mungkin untuk memasuki lantai 7, banteng hijau yang terhormat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah cara yang bagus untuk sedikit menahan semangatnya. Jangan berpikir Sekte Jiwa Agungku sesederhana itu. Petik 2. Pada saat yang sama, pada 3 hingga 5 puncak milik monster tua yang biasanya selalu dalam budidaya pintu tertutup, pemilik membuka mata dan melihat ke atas. Menarik, sudah sulit untuk memasuki lantai 6 dengan tingkat kultivasinya, namun dia masih ingin memasuki lantai 7. Anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam ilusi di langit, kaki kanan Wang Lin mendarat di anak tangga pertama. Matanya terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke ujung tangga. Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah, gemuruh-gemuruh bergema di dalam Sekte Jiwa Agung. Dalam sekejap, Wang Lin menaiki 5 anak tangga. Di lantai 6, Yan Lu menatap Wang Lin. Setelah melihatnya menaiki 5 langkah, ekspresinya berubah tetapi segera kembali normal. Jadi bagaimana jika dia bisa berjalan 5 langkah? Dia tidak bisa naik ke langkah ke-7. Yan Lu mengepalkan tinjunya dan benar-benar lupa untuk memahami tubuh jiwa di atasnya. Fokusnya terkunci pada Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang seperti badai. Setelah mengambil langkah kelima, seolah-olah dia terbenam dalam jurang yang tak berujung. Ketika kakinya mendarat, perasaan ilahi yang kuat memasuki tubuhnya dan membombardir pikirannya. Mundur, mundur, mundur. Meskipun suara itu hanya mengucapkan 2 kata, mereka bergema tanpa henti di benak Wang Lin. Seolah-olah ratusan ribu orang mengaum padanya. Suara itu membuat Wang Lin merasa tubuh ini akan terkoyak. Seolah-olah dia akan terhapus dari dunia ini jika dia tidak mundur. Kaki Wang Lin berhenti di langkah kelima dengan suara ini. Dia menatap tangga dengan mata dipenuhi dengan tekad. Essence True Body, kumpulkan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Sebagian dari Sekte Jiwa Agung bergemuruh dan lautan api meletus dari gunung Vena api. Lautan api menutupi langit dan wajah raksasa muncul. Wajah ini adalah tubuh sejati esensi Wang Lin. Dalam sekejap, api mengerikan ini menyerbu menuju tangga ilusi dan Wang Lin, memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, di Soul Scripture Pavilion, di tangga menuju lantai 7, Wang Lin diselimuti lautan api dan tubuh aslinya muncul. Saat tubuh aslinya esensi muncul, matanya bersinar terang. Dia memperoleh kekuatan baru saat dia mengangkat kakinya dan melangkah maju sekali lagi. Langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8. Wang Lin tidak berhenti, dia bergegas ke langkah ke-13 dalam sekejap. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu, yang sedang mengamatinya, tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya dipenuhi ketidakpercayaan dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyadari bahwa tangan kanannya putih karena mengepal. Mustahil. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang di Sekte Jiwa Agung yang melihat Wang Lin mengambil beberapa langkah dan mendarat di langkah ke-13 sangat berubah. Setelah satu jeda di langkah kelima, dia langsung pergi ke langkah ke-13. Orang ini memiliki kemauan yang sangat kuat. Petik 2. Itu adalah intisari tubuh sejati. Itu adalah inti dari tubuh sejati. Petik 2.
Penatua Wang ini sungguh luar biasa. Tinggal 6 langkah lagi dan dia bisa memusatkan lantai 7. Petik 2. Tubuh sejati esensi Wang Lin bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang di Sekte Jiwa Agung. Kejutan yang dia bawa tak terlukiskan. Seluruh Sekte Jiwa Agung sedang gempar. Bahkan beberapa monster tua yang berada dalam budidaya pintu tertutup dipindahkan. 13 langkah, di puncak surgawi hijau, mata banteng hijau yang terhormat menjadi serius. Namun, dia tetap duduk di sana dan tidak keluar. Aku meremehkannya, tubuh sejatinya esensi sangat dekat untuk menjadi celestial sejati, tubuh sejati esensi celestial sejati. Ada perbedaan satu kata, tetapi perbedaannya adalah selokan. Namun, 13 langkah adalah tentang batasnya. Paling banyak, dia bisa mengambil 3 langkah lagi. Budidaya banteng hijau yang terhormat tidak terduga. Intuisinya sangat bagus dan dia jarang salah. Di dalam Soul Scripture Pavilion, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-13 naik ke lantai 7. Dia bisa sampai di sini berkat kekuatan tubuh aslinya, tetapi saat ini, suara di dalam pikirannya telah meningkat beberapa kali lipat. Mundur. Raungan itu bergema di benaknya dan terus menyerang jiwa asalnya. Meski dia terlihat tenang, penglihatannya menjadi kabur. Kebingungan ini dilihat oleh Yan Lu, para pembudidaya dari Sekte Jiwa Agung yang tak terhitung jumlahnya, dan monster-monster tua yang biasanya berkultivasi di pintu tertutup. Dia akan gagal. Yan Lu mengungkapkan senyum gembira. Sepertinya dia masih belum bisa memasuki lantai 7, sebagian besar pembudidaya di Sekte Jiwa Besar diam-diam menggelengkan kepala. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan cahaya yang mengerikan. Yan Lu, kamu merayakannya terlalu dini. Aku akan mengambil payungmu itu. Episode ke-35, dengan judul Taruhan Lain, langsung ke dalam alurnya. Setelah Wang Lin berbicara, kakinya mendarat di anak tangga ke-14. Pada saat ini, tubuh sejati esensi di belakangnya berubah menjadi lautan api dan mengalir ke tubuhnya. Wang Lin menjadi satu dengan tubuh aslinya dan melangkah maju. Ini adalah langkah ke-15. Dunia bergemuruh dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Jiwa Agung mengamati. Ketika mereka melihat Wang Lin mengambil langkah ke-15, dia mengambil langkah lagi. Ini adalah langkah ke-16. Hanya 3 lagi, kehendakku tidak akan menyerah bahkan sampai ke langit, kenapa aku harus mundur? Esensi kehidupan dan kematian Wang Lin meletus dari tubuhnya. Esensi ethereal tidak terpengaruh oleh immortal astral kontinen. Saat meletus, Wang Lin melangkah ke anak tangga ke-17. Keinginan saya telah menembus dunia gua dan benua astral abadi. Saya orang pertama yang meninggalkan dunia gua. Bahkan jika ini adalah kehendak kultivator Void Tribulan tahap menengah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memaksa saya mundur? Esensi benar dan salah Wang Lin meletus di hadapannya. Tubuhnya seperti ilusi, dan saat dia berubah dengan cepat, dia mendarat di anak tangga ke-18. Adegan ini dilihat oleh semua murid dari Sekte Jiwa Agung, dan itu mengguncang hati mereka. Ketika Yan Lu melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Bahkan monster tua di Sekte Jiwa Agung yang sering berkultivasi di pintu tertutup berjalan keluar dan mengawasi dengan mata kepala sendiri. Keinginan saya tidak bisa dihancurkan oleh pembalasan ilahi. Saya mengambil kembali takdir saya sendiri dari pembalasan ilahi. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk melayani tetapi untuk mengambil kembali takdir saya sendiri. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mematuhinya, melainkan untuk berjalan di atas surga. Mata Wang Lin bersinar saat esensi karmanya meletus. Kakinya mendarat di anak tangga ke-19 dan dia memasuki lantai 7. Ketika kakinya mendarat, ilusi di atas Sekte Jiwa Agung bersinar terang.
Semua murid dari Sekte Jiwa Agung memandang ilusi dengan hormat. Yang kuat akan dihormati, dimanapun mereka berada. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang di Sekte Jiwa Agung bahwa dia bisa memasuki lantai 7. Semua orang yang tidak memiliki pandangan yang baik tentang dia gemetar di dalam hati mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, lantai 7 bukan lagi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh 5 orang di samping leluhur. Sekarang ada satu lagi, saat semua orang tetap diam, sebuah desahan datang dari jauh. Pada saat yang sama, di puncak surgawi hijau, banteng hijau yang terhormat merenung. Dia masih duduk di sana dan tidak mendongak, tapi tatapannya serius. Dia benar-benar memasuki lantai 7. Leluhur berkata bahwa orang ini akan memasuki lantai 7 dalam 3 tahun, lantai 8 dalam 30 tahun, dan lantai 9 dalam 300 tahun untuk membawa kekayaan terbesar bagi Sekte Jiwa Agung saya. Sekarang, sudah berubah. Ketika Wang Lin melangkah ke lantai 7 Pavilion Soul Scripture, dia berbalik untuk melihat Yan Lu yang pucat. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang darah dan payung biru terbang ke arahnya. Yan Lu, aku akan mengambil payungnya. Yan Lu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraih payung, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Dengan saat ragu-ragu, payung dan pedang darah tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan pedang darah dan meraih payung biru. Tepat saat dia akan menghapus perasaan ilahi Yan Lu untuk menjadikannya miliknya, suara dinginnya bergema dari lantai 6. Wang Lin, apakah kamu masih mau bertaruh? Mata Wang Lin berbinar. Dia mencibir dan menghentikan gerakannya untuk menghapus perasaan ilahi. Dia memegangnya di tangannya dan berbicara perlahan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Saya yakin Anda tidak bisa memasuki lantai 8. Apakah Anda berani mengambil taruhan? Yan Lu pindah ke dasar tangga tapi tidak berani menginjaknya. Dia menatap Wang Lin. Wang Lin tidak segera berbicara tetapi merenung. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu mengembalikan harta itu padaku. Tapi jika kamu menang, sebelum Yan Lu selesai berbicara, Wang Lin memotongnya. Mengapa saya harus terus bertaruh dengan Anda? Kata-kata Wang Lin tenang saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke lantai 7, di mana ada kurang dari 30 tubuh jiwa. Wang Lin, jika kamu menang, aku akan memberikan harta ini kepadamu. Yan Lu melambaikan tangannya dan labu ungu kecil muncul. Saat labu muncul, fluktuasi jiwa datang darinya. Ini adalah harta dari leluhur ke-9, Luo Yunhai, dan saya tidak sengaja menemukannya. Dia mengumpulkan 1 miliar jiwa Dao di dalam dan sekarang rusak, tetapi masih memiliki 30 juta jiwa Dao di dalamnya. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, itu bisa meluncurkan serangan yang setara dengan level pertengahan puncak pembudidaya Void Tribulan. Item ini adalah alasan saya bisa memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Dengan ini, Anda juga dapat memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Selama kamu bisa memasuki lantai 8, kamu bisa mengambil ini. Apakah Anda bersedia bertaruh? Suara Yan Lu tajam saat bergema melalui Soul Scripture Pavilion. Langkah kaki Wang Lin berhenti dan dia merasakan fluktuasi jiwa dari lantai 6. Dia saat ini kekurangan harta karun. Jika dia menginginkan pijakan di benua astral abadi, selain dari kekuatannya sendiri, harta adalah kuncinya. Jika aku bisa mendapatkannya, maka aku akan memiliki es pembunuh yang dapat mengancam para pembudidaya Void Tribulan tahap pertengahan. Wang Lin merenung saat pandangannya menyapu tangga menuju lantai 8. Debu di tangga bahkan lebih tebal, jelas sudah lama sekali sejak seseorang menginjak mereka. Perasaan ilahi Wang Lin telah menyapu tubuh jiwa di lantai 7. Soul Fantasy Origin yang lebih lengkap dan ilusi berlapis-lapis hadir.
Namun yang di lantai 8 akan lebih lengkap. Jika aku tidak menggunakan kekuatan avatarku di dalam kehampaan, akan sangat sulit untuk naik ke lantai 8. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mengukur untung dan rugi saat dia perlahan merasakan avatarnya di dalam kehampaan. Yan Lu berada di lantai 6, menunggu jawaban Wang Lin. Dia sedikit cemas, dia khawatir Wang Lin tidak akan setuju, atau begitu Wang Lin setuju, dia benar-benar akan memiliki metode untuk naik ke lantai 8. Ini seharusnya tidak mungkin, payung itu sangat berguna bagiku. Aku tidak mau membiarkan dia begitu saja. Lantai 8, berisi keinginan dari Void Tribulan tahap akhir. Dengan level kultivasi Wang Lin itu, dia pasti terluka saat mencapai lantai 7. Dia tidak pernah bisa mencapai lantai 8. Petik 2. Saat Yan Lu merenungkan dengan cemas tentang ini, kata-kata Wang Lin bergema dari lantai 7. Karena kamu ingin bertaruh, maka ayo bertaruh. Kata-kata Wang Lin sangat menentukan. Labu yang diisi dengan 30 juta jiwa Dao itu adalah sesuatu yang harus dia peroleh. Ketika dia memeriksa avatarnya, dia menemukan bahwa pertumbuhannya lebih cepat dari yang dia harapkan, jadi meskipun itu mengirimkan kekuatan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi avatarnya. Setelah mempertimbangkan semua ini, Wang Lin mengambil keputusan. Ketika Yan Lu mendengar kata-kata Wang Lin, dia mulai merasa menyesal. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketegasan dalam kata-kata Wang Lin membuatnya khawatir. Ini, ada keraguan di mata Yan Lu. Apa, kamu tidak berani? Jika Anda tidak berani, lupakan saja. Jangan salahkan aku karena menghapus indera ketuhanan di payung biru ini. Wang Lin tersenyum dan memegang payung biru di tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menghapus rasa ilahi yang tersisa di atasnya. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Saya tidak percaya Anda bisa naik ke lantai 8. Yan Lu mengatupkan giginya. Wang Lin tertawa dan menyerbu ke arah bintang menuju lantai 8. Pikiran Wang Lin dan avatar di kehampaan membentuk koneksi. Hubungan ini mengabaikan semua batasan di Great Soul Sect dan bahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di Soul Scripture Pavilion. Bahkan hukum benua astral abadi tidak bisa menghentikan kekuatan yang melonjak ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan 7 langkah, dia tiba di tangga ke lantai 8. Dengan 1 langkah, dia berjalan maju. Yan Lu, perhatikan baik-baik. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga, banyak pembudidaya di luar siap untuk bubar. Tapi hati mereka gemetar dan mereka semua mendongak. Bahkan ekspresi monster tua pun berubah. Ilusi telah menghilang dari langit sekte jiwa agung, tetapi pada saat ini, tangga yang lebih besar dan lebih cerah tiba-tiba muncul. Set tangga menuju ke lantai 8 Pavilion Soul Scripture. Sosok Wang Lin muncul di tangga sekali lagi. Kepala rambut putih itu mengejutkan pikiran semua orang. Dia benar-benar ingin menuju ke lantai 8. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan dalam ratusan tahun. Aku benar-benar akan melihat seseorang mencoba menerobos lantai 7 dan 8 sekaligus. Petik 2. Keributan bergema saat para tetua di kultivator pintu tertutup semua melihat ke arah dengan ekspresi serius. Di puncak surgawi hijau, banteng hijau yang terhormat tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia bangkit dan ekspresinya terus berubah, dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia pergi ke lantai 8. Menuju ke lantai 7 3 tahun lebih awal adalah satu hal, tapi memasuki lantai 8 30 tahun lebih awal adalah, leluhur tua tidak tahu apakah ini baik atau buruk untuk sekte jiwa agung. Namun, menyimpang dari ramalan nenek moyang kuno menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Di lantai 6, Yan Lu tidak bisa memasuki lantai 7 atau melihat perubahan di sana. Bahkan perasaan divine-nya tidak bisa masuk. Tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia memiliki metodenya sendiri.
Di puncak baru Yan Lu telah diberikan, salah satu muridnya menatap langit dengan kaget. Dia gemetar dan matanya tiba-tiba kehilangan fokus dan digantikan dengan niat membunuh. Pada saat itu, jiwa murid perempuan itu ditekan dan perasaan ilahi yang ditinggalkan Yan Lu di puncak mengambil alih, membuat mata Yan Lu-nya. Episode ke-36, dengan judul Penindasan Avatar, langsung ke dalam alurnya. Langit dan bumi bergetar dan tangga raksasa sepertinya menuju ke surga itu sendiri. Wang Lin berdiri di anak tangga pertama seperti dewa surgawi. Rambut putihnya yang berkibar-kibar memberinya kesan elegan. Dia menundukkan kepalanya dan tatapannya menyapu tanah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada puncak Yan Lu dan murid yang telah diambil alih oleh akal ilahi Yan Lu. Murid perempuan itu gemetar dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Yan Lu merasa seperti akal ilahinya akan tersingkir dari murid perempuan. Jika tatapan Wang Lin bertahan sedikit lebih lama, perasaan divinenya akan tersingkir. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Meskipun banteng hijau leluhur tua juga bisa melakukannya, aura ini membuat Yan Lu merasa berbeda. Saat ini, dari sudut pandang Yan Lu, Wang Lin ini bukan lagi Wang Lin yang sama yang dia temui. Perasaan ini jelas berbeda. Memang, mereka adalah orang yang sama, tetapi mereka membawa dua jenis kejutan yang berbeda. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Setiap kultivator yang bertemu dengan tatapan Wang Lin merasakan pikiran mereka bergemuruh dan akan mundur. Mereka semua memiliki perasaan menakutkan tentang jiwa asal mereka yang diledakkan dari tubuh mereka. Terlepas dari tingkat kultivasi, apakah itu murid terendah, sesepuh sekte, dan bahkan monster tua itu, semua orang merasakan hal yang sama, bahwa jiwa asal mereka akan terpisah dari tubuh mereka. Semua ini karena tatapan menakutkan Wang Lin. Ada juga banteng hijau leluhur tua di puncak surgawi hijau. Setelah Wang Lin memandang Yan Lu, dia segera melihat ke sana. Ketika tatapan Estim Green Bull bertemu dengan tatapan Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Tubuhnya bergetar dan gas hijau muncul di belakangnya untuk membentuk tubuh aslinya. Tatapan Wang Lin segera menghilang, tetapi banteng hijau yang terhormat masih merasakan jantungnya bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan itu kejam, acuh tak acuh, seolah seluruh dunia berada di bawah kakinya dan harus menyembahnya. Leluhur tua banteng hijau yang terhormat belum pernah ke ibu kota kerajaan di negara-negara kuno. Jika dia telah melihat patung leluhur kuno yang menjulang tinggi itu, maka dia akan memiliki perasaan yang akrab. Aura bayangan besar Wang Lin di langit sangat mirip dengan aura leluhur kuno, tetapi ada beberapa perbedaan pada detailnya. Ini apa yang terjadi padanya, orang ini jelas bukan Wang Lin. Siapa dia? Wajah terhormat banteng hijau pucat dan dia bergegas keluar dari gua. Dia berdiri di luar, dan ekspresinya sangat serius. Di langit, bayangan raksasa Wang Lin menarik pandangannya dan menutup matanya. Banteng hijau yang terhormat tidak mengetahui rahasia Wang Lin dan tidak tahu bahwa itu juga Wang Lin. Namun, aura mengejutkan itu datang dari avatar Wang Lin. Saat Wang Lin menutup matanya, dia mengangkat kakinya dan dengan tenang mengambil langkah. Saat langkahnya mendarat, gemuruh menggelegar bergema. Ilusi tangga bergetar seolah tidak bisa menahan Wang Lin. Seolah-olah langkah Wang Lin telah keluar dari kehampaan yang jauh. Lupakan paviliun kitab suci jiwa, rasanya bahkan sekte jiwa agung atau bahkan seluruh benua banteng hijau tidak dapat menahan langkah ini. Ketika gemuruh bergema, Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tidak berhenti, tapi juga tidak terburu-buru. Dia sangat tenang dan menaiki tangga seolah-olah ini adalah rumahnya. Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, semua orang di sekte jiwa agung diam-diam melihatnya memanjat 15 langkah. Dia telah menaiki 15 anak tangga itu tanpa berhenti sama sekali,
seolah pembatasan pada anak tangga itu tidak berarti baginya. Adegan ini menyebabkan murid-murid dari Sekte Jiwa Agung menjadi pucat. Itu mengejutkan semua monster tua dalam budidaya pintu tertutup. Banteng hijau leluhur tua tersentak. Perasaan ketuhanan Yanlu pada murid perempuan itu bergetar dan dia hampir kehilangan kendali. Dia mengepalkan tinjunya sampai kukunya menembus dagingnya dan darah mulai menetes. Dunia bergemuruh. Wang Lin mengangkat kakinya dengan mata tertutup. Dia melangkah ke langkah ke-16, lalu ke langkah ke-17. Pada langkah ke-18, dia tiba-tiba membuka matanya. Tekanan surgawi menyebar dari matanya dan menyelimuti bumi di bawah. Siapapun yang melihatnya menundukkan kepala dan tidak berani untuk menatapnya. Perasaan ilahi Yanlu yang ada di dalam salah satu muridnya bergetar. Seolah-olah rasa ilahinya akan dikeluarkan dari tubuh. Yanlu, aku menang. Suara tenang bergema di seluruh dunia tepat sebelum Wang Lin mengambil langkah terakhir dan melangkah ke langkah ke-19. Dia tiba di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Saat kata-katanya bergema, perasaan ilahi murid perempuan Yanlu telah mengambil alih bergetar. Perasaan divinenya perlahan menghilang. Murid perempuan itu mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, seluruh Sekte Jiwa Agung menjadi sunyi senyap, namun, segera, keributan besar menyebar ke seluruh sekte. Dia berhasil. Dia menerobos lantai 7 dan 8 secara berurutan. Elder Wang benar-benar telah memasuki lantai 8. Petik 2. Tatapannya terlalu menakutkan. Saya tidak pernah menemukan pandangan seperti itu dari kultivator manapun. Petik 2. Di puncak surgawi hijau, leluhur tua hijau bul melihat ilusi saat perlahan menghilang. Ekspresinya terus berubah sampai dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di paviliun Soul Scripture, Yanlu, yang berada di lantai 6, kehilangan semua warna di wajahnya. Tubuhnya gemetar saat dia diam-diam berdiri di pintu masuk ke tangga ke lantai 7. Labu di tangannya sepertinya dikelilingi oleh kekuatan yang kuat untuk mengambilnya. Namun, pada saat ini, Yanlu mengatupkan giginya dan berpegangan pada labu, menahan kekuatan itu. Oh, apakah Anda akan memutuskan taruhan? Saat Yanlu mencengkeram jenggot itu, suara Wang Lin datang dari lantai 8 di atas. Pada saat yang sama, langkah kaki bergema di atas Yanlu. Saat Wang Lin berjalan ke lantai 8, dia berbalik untuk berjalan ke bawah. Setelah berhasil memasuki lantai 7 dan 8 sekali, dia bisa naik turun sesuai keinginannya. Naik turun tangga tidak lagi menyebabkan ilusi muncul, dan tidak ada orang di luar yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Namun, Yanlu merasa seperti makhluk yang kuat turun dari lantai 8. Suara langkah kaki yang berderit bergema di dalam Soul Scripture Pavilion. Wang Lin perlahan menuruni tangga dan segera tiba di lantai 7. Anda membuat taruhan tetapi ingin mematahkannya. Saya tidak meminta taruhan ini, Anda yang melakukannya. Suara Wang Lin tenang, mencapai telinga Yanlu dari lantai 7. Murid Yanlu menyusut dan dia melihat kaki kanan Wang Lin mendarat di tangga. Dari posisinya, dia tidak bisa melihat Wang Lin, hanya kaki kanannya. Ketika kaki Wang Lin mendarat, Yanlu merasa seperti sedang menghadapi seluruh dunia. Apakah kamu yakin ingin memecahkannya? Wang Lin perlahan menuruni tangga, dan suaranya dipenuhi dengan rasa keagungan. Suaranya sepertinya mengesampingkan batasan di sini dan berada di luar hukum benua astral abadi karena itu turun di Sekte Jiwa Agung. Saat Wang Lin terus berjalan, kaki dan tubuhnya perlahan muncul di matanya. Apakah kamu yakin? Jawab aku. Wang Lin mendarat di anak tangga ke-9, memperlihatkan tubuhnya. Kata-katanya tenang, tapi bergema seperti guntur. Wajah Yanlu tenang dan dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan kepanikan. Pada saat ini,
dia melupakan tingkat kultivasinya sendiri dan merasa seperti semut di hadapan Wang Lin. Dan Wang Lin tidak terlihat seperti Wang Lin baginya. "Kamu siapa?" Ada garis darah di mata Yan Lu dan suaranya hampir serak. Wang Lin menggunakan kekuatan avatarnya untuk menekan Yan Lu. Setelah benar-benar menekannya, dia akan meninggalkan celah di hati Daonya. Di masa depan, ketika mereka bertemu satu sama lain, dia akan takut padanya. Hasilnya, wanita ini tidak lagi menjadi ancaman baginya di masa depan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan Wang Lin tidak ingin menghancurkan hati Daonya. Di masa depan, wanita ini dapat berkultivasi secara normal, tetapi dia akan takut pada Wang Lin dan menghindari menjadi musuhnya. "Serahkan." Wang Lin turun sekali lagi dan berjalan menuruni 2 anak tangga lagi. Dia dengan santai mengangkat tangan kanannya. Namun, Yan Lu merasa 2 langkah itu telah menabrak hatinya. Dia merasa seperti dunia telah runtuh dan menekannya. Jika dia tidak mengikuti perintah Wang Lin, dia akan dihancurkan sampai mati oleh dunia. Sambil gemetar, cahaya di mata Yan Lu tampak menyebar. Dia tidak bisa menahan tekanan ini di dalam hatinya. Pada saat ini, tekanan dari Wang Lin menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Tangan kanannya perlahan mengendur dan labu terbang dari tangannya menuju telapak tangan Wang Lin. Mata Wang Lin tenang tapi bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam aura penuh dari avatarnya dan menggunakannya untuk menekan seseorang. Kekuatan aura ini juga mengejutkannya. Wang Lin meraih labu di tangannya, berbalik, dan menaiki tangga kembali ke lantai 7 dan 8. Dia masih akan memilih mantra. Tidak sampai Wang Lin menghilang dari pandangan Yan Lu, perasaan menakutkan itu perlahan menghilang. Tubuh Yan Lu melunak dan dia mundur beberapa langkah. Hatinya terasa pahit dan dia memiliki ekspresi yang rumit. Wang Lin perlahan kembali ke lantai 8. Tempat ini tertutup debu, seolah-olah sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Tempat ini tidak besar, itu memiliki 9 tubuh jiwa 7 inci yang memancarkan cahaya lembut. 9 tubuh jiwa ini berisi 9 mantra Dao yang sangat kuat dari Sekte Jiwa Agung. Masing-masing bisa menghancurkan dunia. Sampai di sini dulu ceritanya. Dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.